Selamat pagi, semangat pagi, selamat datang di kelas biologi. Setelah pada video sebelumnya kita membahas tentang ciri-ciri jamur, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis jamur atau tentang klasifikasi jamur. Apa dasar pengelompokannya? Mengapa kingdom fungi dibagi menjadi 4 divisi ini? Yang menjadi dasar utama pengelompokan 4 divisi ini adalah spora seksualnya. Untuk mudah mengingatnya, kita lihat dari nama depannya. Divisi Zygomicota menghasilkan spora zygospora. Divisi Ascomycota menghasilkan spora seksual Ascospora. Dan divisi Basidiomycota menghasilkan spora seksual Basidiospora. Lalu bagaimana dengan divisi Deuteromycota? Jamur dapat bereproduksi secara aseksual maupun seksual. Pada jamur uniseluler akan membentuk tunas, memutuskan benang atau hifanya, dan membentuk spora vegetatif. Sedangkan pada jamur multiseluler akan membentuk spora neospora atau conidiospora. Reproduksi seksual jamur dilakukan dengan cara singami atau penyatuan hifastolon. Ada 2 tahap, yaitu plasmogami dan yang kedua karyogami. Sekarang mari kita bahas apa perbedaan dari 4 divisi jamur tadi. Yang pertama, divisi Zygomicota membentuk zygospora pada reproduksi seksualnya. Kemudian cara hidupnya biasanya saprofit. Jika bersimbiosis mutualisme akan membentuk mikoriza, kemudian jenis hifanya tidak bersekat. Perhatikan struktur jamur Rhizopus berikut ini. Sporangium yang bentuknya seperti balon adalah kotak spora yang akan menghasilkan spora aseksual yang disebut dengan sporangiospora. Kemudian ada 3 hifa atau benang pada jamur ini. Yang menjulang ke atas disebut sebagai hifasporangiofor yang berfungsi untuk menunjang sporangium. Kemudian yang tumbuh ke samping disebut hifastolon yang berfungsi sebagai alat reproduksi seksual. Sedangkan yang tumbuhnya ke bawah disebut sebagai rhizoid yang berfungsi seperti akar, yaitu untuk menyerap sari-sari makanan dan melekat pada substratnya. Berikut adalah contoh spesies dari jamur divisi Zygomicota. Jamur divisi Ascomycota mempunyai hifa yang bersekat. Ukurannya ada yang mikroskopis, namun ada juga yang makroskopis. Untuk jumlah selnya ada yang bersel 1 dan ada juga yang bersel banyak. Dan cara hidupnya lebih beragam. Reproduksi seksualnya menghasilkan ascospora, sedangkan reproduksi aseksualnya akan membentuk conidiospora. Pada siklus hidupnya, divisi Ascomycota dapat membentuk ascocarp yang seperti cawan. Dalam ascocarp terdapat ascus yang mengandung 8 ascospora. Berikut ini beberapa contoh dari jamur Ascomycota. Yang ketiga adalah divisi Basidiomycota. Hifanya bersekat. Basidiospora terbentuk pada basidium yang berbentuk gada atau pentungan. Kemudian biasanya memiliki daging atau badan buah. Ada yang bertangkai, ada juga yang tidak. Dan pada umumnya divisi ini adalah jamur-jamur yang berukuran besar. Perhatikan struktur dari jamur Basidiomycota berikut ini. Basidium terdapat di dalam lamela. Pada satu basidium akan membentuk strigma atau tonjolan yang mengandung 4 basidiospora. Berikut ini adalah contoh jamur Basidiomycota yang dapat dikonsumsi sebagai makanan maupun sebagai obat. Nah, orang Palembang pasti tidak akan asing dengan kuliner yang satu ini. Divisi yang terakhir adalah Deuteromycota. Disebut sebagai fungi imperfecti atau jamur yang tidak sempurna
karena belum diketahui cara reproduksi seksualnya. Jadi belum diketahui ya, bukan tidak diketahui. Contohnya adalah jamur yang berperan dalam pembuatan oncom. Dulu namanya adalah Monilia cytopila saat belum diketahui cara reproduksi seksualnya. Setelah diketahui cara reproduksi seksualnya dengan membentuk askospora, maka pindah menjadi divisi Ascomycota dan namanya berubah menjadi Neurospora kerasa. Nah, yang berikut ini adalah contoh penyakit yang disebabkan oleh jamur Deuteromycota yang bersifat parasit. Apa nama spesies jamur yang menyebabkan penyakit-penyakit ini? Selanjutnya, silakan kalian mengisi tabel perbandingan 4 divisi jamur berikut ini agar kalian lebih mudah mengingat perbedaannya. Sekian materi kita tentang klasifikasi jamur. Semoga semakin menambah pengetahuan kalian tentang dunia jamur.